Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya sungguh berharap teman-teman saat ini dalam keadaan yang sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bergabung di ibadah online PRMI pada saat ini. Dan di dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Marilah saat ini kita mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan pikiran dan hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan karena Dia begitu baik di dalam kehidupan kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang sekali bisa bergabung kembali dengan ibadah online PRMI. Setiap minggu jam 8 pagi. Teman-teman, mari kita sama-sama mau persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Kita sama-sama bersaat teduh. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kembali izinkan kami untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, kami yakin dan percaya dengan cara apapun, ketika hati kami mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami. Dan Tuhan sendiri yang akan memimpin kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, biarlah Tuhan yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Dan saya yakin dimanapun kita berada, kita sama-sama boleh bersuka cita dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita mengatakan Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah masjid kita. Kita mau nyanyikan pujian ini, hatiku percaya. Hanya padamu hati percaya.
pada hari ini adalah dengan iman aku bisa. Soli fide. Ketika kita belajar tentang iman, maka kita juga belajar tentang percaya. Dan kita bisa percaya atas janji Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pemilik kehidupan kami bersyukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, boleh kembali beribadah dan juga mendengarkan firman-Nya. Sola Fide, itulah yang menjadi tema perenungan kita pada hari ini. Di dalam bulan Oktober di mana kita memperingati reformasi, kita diajak untuk memikirkan kembali butir-butir penting yang menjadi bagian di dalam reformasi. Salah satunya adalah sola fide, hanya karena iman. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Roma pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Roma 3, 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Reformasi berbicara tentang apa yang penting, yang menjadi dasar bagi gereja Tuhan, yang ketika itu sudah sekian lama berada di bawah tradisi dan bukan berdasarkan kebenaran firman. Keselamatan yang adalah anugerah Allah, keselamatan yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, menjadi keselamatan yang diusahakan melalui perbuatan baik. Karena itu ketika Martin Luther menemukan kembali butir-butir penting dari kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi keselamatan hanya karena iman kepada Kristus. Banyak orang yang berpikir keselamatan adalah usahanya. Seperti jual beli, kalau saya bisa bayar, maka saya dapatkan hal itu. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa keselamatan bukan karena apa yang kita usahakan, tetapi keselamatan adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Disinilah yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Ketika kita merenungkan karya kasih Allah, bukan kita yang datang kepada Dia di dalam dosa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang najis, tidak bisa bersekutu dengan Allah yang kudus. Lalu apa yang terjadi? Allah yang kudus itu datang ke dalam dunia, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia jadi sama dengan manusia, namun dia tidak berdosa. Dan dia memberikan kepada kita keselamatan, penebusan yang menjadikan kita
sebagai anak-anaknya. Inilah karya yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Semua agama berbicara bagaimana mendatangi Allah, boleh mengalami relasi yang dipulihkan dengan Allah. Dengan usahanya sendiri, manusia tidak dapat memulihkan relasinya dengan Allah. Karena itu kekristenan yang didasarkan pada kitab suci menyatakan bahwa Allah lah yang turun menjadi manusia. Bukan manusia yang mencari Allah supaya selamat, tetapi Allah lah yang datang memberikan keselamatan itu kepada kita. Inilah Injil yang disampaikan di dalam firman Tuhan kepada kita. Ketika Rasul Paulus menyatakan dalam kitab Roma bahwa semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Bukan hanya berdosa tetapi juga kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Lalu adakah harapan bagi manusia yang hidup di dalam dosa ini? Hanya karena kasih karunia Allah lah manusia boleh mengalami keselamatan. Dan itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan kita. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita mendapatkan keselamatan. Karena di dalam dosa, perbuatan baik kita pun seperti kain kotor. Karena itu ketika Paulus menyatakan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, Paulus mengatakan di dalam ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan seolah-olah tidak cukup mengatakan itu, Paulus menegaskan lagi di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman, coba bayangkan, jika kebenaran kita bisa menyelamatkan kita, maka apa yang terjadi? Ketika engkau selamat, engkau akan jadi orang yang sombong. Bertemu dengan orang lain, kenapa kamu selamat? Oh, saya hidupnya baik, hidupnya benar. Tetapi ketika kita menyadari di dalam dosa, kita semua digambarkan mati di dalam dosa dan harus dimurkai. Tetapi kemudian anugerah Allah yang kita alami membangunkan kita dari kematian rohani, membangkitkan kita. Kita mengalami hidup yang baru. Dan inilah yang membuat kita sadar bahwa bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, tapi semata-mata anugerah Allah. Lalu bagaimana orang Kristen memandang perbuatan baik? Perbuatan baik bukanlah syarat supaya mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik merupakan respon dari orang yang sudah menikmati keselamatan. Respon dari mereka yang sudah mengalami karya anugerah Allah di dalam kehidupannya. Teman-teman, coba bayangkan, saya memberikan ilustrasi begini. Bayangkan kamu tinggal di rumahmu, pagi-pagi kamu bangun, kamu melakukan perbuatan baik. Wah, kamu nyapu kamarmu, kamu ngepel, kamu bersihkan rumah, kamu bantu mama di dapur, kamu bantu papa cuci mobil mungkin. Nah, pertanyaan saya, kamu lakukan itu karena kamu anak atau supaya jadi anak? Nah, tentunya jawaban yang kita berikan ya, karena kita anak. Karena saya anak, maka saya kemudian akan melakukan itu sebagai respon saya, karena saya adalah anak di dalam keluarga. Tidak ada orang yang setelah melakukan hal itu sebagai seorang anak, lalu kemudian dia buat proposal, minta tolong papa, mama, terima saya sebagai anak. Disinilah kita jadi memahami juga bahwa sebenarnya hanya karena kasih karunia Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan karena kita anak, maka respon kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan, kita
membaca kitab suci, kita rajin ke gereja, kita rajin bersekutu, kita berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, kepada teman kita, kepada dosen kita. Kita melakukan itu bukan supaya jadi anak, tetapi karena kita anak. Teman-teman, pengajaran kitab suci ini memberikan kepada kita keyakinan bahwa keselamatan itu bukan usaha kita. Karena itu, bukan kita yang dimuliakan ketika kita diselamatkan, tetapi hanya Allah lah yang harusnya dimuliakan. Sola Fide mengingatkan kita untuk terus bersyukur untuk keselamatan yang kita terima di dalam iman. Dan Sola Fide juga mengingatkan kita untuk menghidupi keselamatan itu, meresponinya dengan perbuatan baik sebagai bukti nyata kita telah menikmati karya keselamatan Allah. Iman yang kita miliki biarlah menjadi iman yang tidak mati, tapi iman yang berbuah. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan di dalam Kristus kita pun hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kiranya perenungan firman Tuhan ini membawa kita sama-sama yang kembali merefleksikan butir-butir kebenaran reformasi yang sesuai dengan kitab suci. Membawa kita juga semakin kagum kepada karya kasih karunia Allah. Dan semakin bersyukur serta punya tekad untuk hidup bagi Allah. Biarlah hidupmu sebagai orang muda menjadi hidup yang terus rindu menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia yang sudah menebus hidupmu dan hidupku, dan Dia yang mau memakai kita jadi garam dan terang di dunia di mana kita hadir. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi anak-anak-Nya yang hidup memuliakan Dia senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat karya keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Bukan karena kami layak, tapi hanya karena kasih karunia-Mu lah Engkau menyelamatkan kami. Bukan perbuatan baik kami yang membawa kami kepada keselamatan, tapi sungguh anugerah-Mu lah yang menebus, menyucikan kami, membenarkan kami. Karena itu Tuhan, kami boleh menerimanya dalam iman, sola fide, di dalam Engkau. Dan biarlah hidup kami yang sudah diselamatkan ini menjadi hidup yang terus mau memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu melalui hidup kami. Biarlah orang boleh melihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kami. Sebagai orang-orang muda, biarlah kami boleh jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Engkau hadirkan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, mari kita sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening PRMI atau dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian, Tak Kutahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegar
kami mengucap syukur di tengah masa yang tidak pasti ini. Kami yakin dan percaya dengan iman bahwa tangan Tuhan yang akan memegang kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan pakai dan kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita mau berterima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Alex Nanlohi yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan itu boleh memberkati kita dan menguatkan iman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga berdoa kiranya Tuhan juga boleh terus menolong Pendeta Alex Nanlohi di dalam keluarga dan pelayanannya boleh terus Tuhan pakai menjadi berkat. Dan Tuhan berikan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan minggu depan teman-teman kita juga akan membahas satu tema yang menarik yaitu semua karena anugerahnya yang akan dibawakan oleh Evangelis Telaria. Teman-teman jangan lupa untuk beribadah bersama-sama di PRMI. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kami boleh dipersatukan melalui ibadah online untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan. Berilah kami kesetiaan ya Tuhan untuk kami boleh terus setia mengikuti Tuhan. Dan pada saat ini kami juga ingin melakukan firman Tuhan melalui iman kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan kami. Tuhan adalah satu-satunya sumber penghibur kami di tengah-tengah masa yang sulit ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhanlah yang memelihara dan menjaga kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Tuhan juga yang terus memberikan kecukupan melalui kedua orang tua kami dalam pekerjaannya. Itu pun oleh karena tangan Tuhan. Dan Tuhan yang terus boleh berkati kesehatan kami sekeluarga ya Tuhan. Itu pun oleh karena perlindungan dan penjagaan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan kami juga mau berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus giat belajar, tekun untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami di sekolah kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa jika ada teman-teman yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang boleh terus berikan kesembuhan, Tuhan yang terus pulihkan dan berikan kekuatan ya Tuhan. Jika ada teman-teman kami yang sedang mengalami masa kesulitan, biarlah Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan, yang dapat memberikan penghiburan dan jalan keluar ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk masa-masa pandemik ini ya Tuhan yang begitu mengkhawatirkan. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memakai pemerintahan kami ataupun orang-orang di dalam bidang medis untuk boleh menemukan vaksin supaya pandemik ini boleh kembali Tuhan pulihkan ya Tuhan. Dan Tuhan yang boleh sembuhkan semua orang yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa biarlah kami boleh terus semangat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dan doa ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.